Desa Becijong, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, di mana hingga sampai saat ini Mahawihara Mojopahit tetap banyak dikunjungi oleh para pengunjung, namun juga tetap menjalankan protokol kesehatan. Para pengunjung terutama datang dari beberapa kota. Mereka berbondong-bondong untuk melihat, menyaksikan secara langsung, yaitu Sleeping Buddha, atau yang sering disebut dalam bahasa Indonesia itu Buddha tidur. Buddha tidur ini adalah posisi di mana Sang Buddha ketika mau wafat atau parinibbana, posisinya seperti singa rebahan atau singa tidur ini. Posisi ini ditulis dalam kitab suci, dan di saat umat Buddha merayakan datangnya Hari Raya Waisak, salah satu 3 peristiwa penting, yaitu Sang Buddha wafat atau parinibbana dengan mengambil posisi singa rebahan. Ketika Sang Buddha berusia 80 tahun, sama seperti manusia yang lain, Sang Buddha juga harus tunduk pada hukum ketidakkekalan, yaitu Sang Buddha pernah lahir, bertumbuh, berkembang, dan akhirnya mengalami kematian. Bapak Ibu sekalian, para pengunjung datang berbondong-bondong. Di samping mereka menyaksikan rupang Buddha atau Sleeping Buddha, mereka juga bisa menikmati keasrian, keindahan dari halaman Mahawihara Mojopahit. Kita saksikan, kita lihat di kanan kiri Sleeping Buddha ini banyak tanaman-tanaman hias yang menambah keasrian, yang menambah kenyamanan, ketenangan dari para pengunjung yang datang dari beberapa daerah, khususnya di Jawa Timur, bahkan juga para turis, baik turis domestik maupun turis internasional dari luar negeri. Bapak Ibu sekalian, inilah gambar atau video yang sengaja saya upload agar Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu berada penasaran ingin berkunjung di Mahawihara Mojopahit ini. Di samping Mahawihara Mojopahit sebagai tempat wisata religi, namun juga sebagai tempat ibadah bagi umat Buddha. Jadi di samping para umat Buddha bisa beribadah di Mahawihara Mojopahit ini, juga bisa berrekreasi, berliburan, mengajak keluarga untuk melihat keasrian, menikmati keindahan dari taman-taman yang ada di Mahawihara Mojopahit ini. Ini adalah rupang atau patung Sang Buddha yang berada di atas kolam, dan di bawah patung ini adalah kolam-kolam ikan yang banyak sekali dilepasi ikan-ikan. Bagi umat Buddha, ikan-ikan ini adalah sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan welas asih dan cinta kasih. Jadi kalau umat Buddha melihat makhluk-makhluk hidup itu tidak berpikir untuk membunuh, untuk menganiaya, untuk mengambil nyawanya, namun justru ingin mengembangkan welas asih dan cinta kasih kepada semua makhluk hidup. Di belakang dari Sleeping Buddha kita lihat dinding-dinding ya, yang sengaja dibangun sehingga suasana keindahan dari Sleeping Buddha itu betul-betul indah, betul-betul bisa kita nikmati. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, Sleeping Buddha, kita juga bisa mengambil satu pelajaran dari Sleeping Buddha ini atau Buddha tidur ini. Bagi kehidupan adalah tidak kekal adanya. Setelah manusia berkembang, suatu saat nanti cepat atau lambat pasti akan mengalami kematian.
Ini adalah mulai para pengunjung mulai berdatangan, karena video ini saya ambil di saat pagi hari. Ya. Inilah kita saksikan, kita nikmati panorama dari Sleeping Buddha atau Buddha tidur yang ada di Mahawiara Mojopahit. Kemudian kita saksikan kolam bunga teratai yang berada di samping dari Sleeping Buddha. Bunga teratai di dalam agama Buddha mempunyai makna khusus. Bunga teratai sekalipun hidup di dalam lumpur, kanan kirinya lumpur, namun bunga teratai ini tidak terkotori, tidak ternoda oleh lumpur-lumpur yang berada di sekitarnya atau sekelilingnya. Ini juga sebuah pelajaran bagi kita semua bahwa manusia pada dasarnya bisa menjaga kebersihan batinnya tanpa harus terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya di mana kita hidup, asal kita benar-benar mau untuk berjuang, tidak terkotori, tidak ternoda oleh hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat di lingkungan sekitar kita. Bunga teratai yang muncul di dalam permukaan ini ada bermacam-macam. Ada yang di atas air, jauh dari air, ada yang di tengah-tengah, ada yang menempel di air. Ini juga sebuah pelajaran bahwa kemampuan manusia di dalam mencerap ajaran Sang Buddha, kemampuan manusia di dalam memahami, merespon, menanggapi ajaran Sang Buddha, ini beberapa kemampuan yang berbeda-beda, disesuaikan dengan niat seseorang, disesuaikan dengan timbunan-timbunan kebajikan yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Bunga teratai di dalam riwayat hidup Sang Buddha, bahwa bayi Siddhartha ketika lahir langsung bisa berjalan di atas bunga teratai sebanyak 7 langkah. Ini sebagai simbol bahwa bayi Siddhartha adalah bayi yang selalu berada di jalan kesucian. Dengan disimbolkan begitu lahir dia menapaki bunga teratai sebanyak 7 langkah. Sedangkan 7 langkah sendiri ada yang memaknai adalah sebagai firasat. Kemudian kita juga bisa saksikan beberapa rupang-rupang, patung-patung Mastama Prapta atau bodhisattva yang lain yang cukup banyak ditempatkan di halaman Mahawiara Mojopahit ini agar para pengunjung tahu tentang beberapa tokoh-tokoh penting di dalam ajaran Sang Buddha. Ada beberapa bodhisattva yang sering disebutkan di dalam kitab suci. Nah, kemudian ini juga adalah patung Sang Buddha yang begitu menawan wujudnya. Ini adalah halaman atau kebun ya dari sekitar Mahawiara Mojopahit yang setiap hari tidak kurang di hari-hari biasa 1000, di hari-hari libur Sabtu dan Minggu 1500 sampai 2000, lebih-lebih di saat liburan. Mereka banyak sekali masyarakat yang antusias menyaksikan secara langsung atau berekreasi di tempat Mahawiara Mojopahit ini. Ada beberapa masyarakat yang ketika ditanya, mereka mengunjungi Mahawiara Mojopahit ini sudah beberapa kali. Mereka tidak jenuh, mereka tidak bosan, karena memang keindahan dari Mahawiara Mojopahit ini sangat luar biasa. Di saat kita masuk halaman, hati kita bisa tenang, damai, bisa sejuk, karena kita langsung bisa menikmati aneka macam tanaman-tanaman hias yang sengaja ditanam di halaman Mahawiara Mojopahit ini untuk menambah keasrian, untuk menambah keagungan panorama dari Mahawiara Mojopahit ini. Ini adalah tempat penginapan
Bagi para umat dan para pengunjung maupun para simpatisan umat Buddha yang datang dari luar kota, Kemalaman, ataupun yang mau mengadakan acara di Mahawihara Mojopahit ini juga terbuka. Ini adalah kamar-kamar yang biasa dipakai oleh para umat Buddha, para pengunjung untuk menginap di Mahawihara Mojopahit. Di samping itu juga di saat hari-hari tertentu. Ini adalah patung Sang Buddha yang berada di bawah pohon beringin. Ya. Kemudian di sampingnya kita bisa melihat ini adalah satu pondok kecil, ya, atau balai yang pernah dipakai oleh Yang Arya Bante Wiradimatera untuk bersamadhi di awal-awal pembangunan dari Mahawihara Mojopahit ini. Kemudian di samping balai ini juga kita saksikan sebuah gedung yang cukup besar. Ini adalah perpustakaan Mahawihara Mojopahit, di mana di dalam perpustakaan Mahawihara Mojopahit ini disimpan beberapa buku-buku Buddhis, beberapa kitab-kitab suci Buddhis dalam beberapa bahasa. Ini kita saksikan halaman dari Mahawihara Mojopahit. Kemudian ada patung kijang, ya. Kita saksikan juga lewat video ini, ya, ada rumah burung dara atau doro yang sengaja dirawat, dipelihara di Mahawihara Mojopahit ini. Di saat para umat, para pengunjung datang ke Mahawihara Mojopahit ini, ada kalanya juga mereka memberi makan burung dara ini. Ini adalah altar Mahabrahma, ya, di mana di altar Mahabrahma ini banyak para umat untuk berdoa, memohon berkah, memohon perlindungan, maupun memberikan saji-sajian kepada Mahabrahma ini atau catur muka atau 4 muka ini. Bapak Ibu saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada, lewat Mahawihara Mojopahit ini kita bisa belajar banyak tentang agama Buddha. Karena di Mahawihara Mojopahit ini 3 aliran yang berbeda itu bisa kita kenal. Kita tahu dalam ajaran Sang Buddha itu ada 3 aliran yang besar, yaitu aliran Mahayana, Theravada, dan Tantra. Kita saksikan kembali, kita bisa menyusuri atau melewati beberapa lorong-lorong yang ada di Taman Mahawihara Mojopahit Trowulan ini. Ini kita lihat, kita saksikan adalah, ya, pohon-pohon jati yang tumbuh dengan baik, dengan subur sejak Mahawihara Mojopahit ini dibangun, ya. Jadi para umat di samping bisa beribadah di Mahawihara Mojopahit ini juga bisa berrekreasi. Nah, ini adalah kuti atau tempat tinggal para biku dan bikuni. Jadi para biku mempunyai tempat khusus yang disebut dengan kuti, dan setiap kuti ini terdiri dari satu kamar, sehingga dalam satu kamar satu biku, para biku bisa berkonsentrasi, tidak terganggu di saat bermeditasi, ya. Ini adalah di depan halaman kuti atau di halaman para biku biasa bermalam, biasa menginap, ya. Bapak Ibu saudara sekalian, kita saksikan kembali rupang Buddha atau patung Buddha yang dipayungi seekor naga, seekor ular, ya. Kemudian di kanan kirinya ada 2 siswa Sang Buddha, yaitu Sariputra dan Moggallana. Ya, Sariputra adalah siswa Sang Buddha yang menonjol kebijaksanaannya. Ini adalah halaman dari kuti di Mahawihara Mojopahit. Kembali kita lihat rupang dari Sariputra dan Moggallana, ya. Ya, kita sambil jalan-jalan, ya,
menyaksikan, menikmati keindahan dari Mahawihara Mojopahit. Ya. Ini adalah tiruan dari Candi Borobudur. Jadi bagi masyarakat Jawa Timur dan sekitarnya, apabila penasaran ingin melihat Candi Borobudur, tidak perlu datang ke Jawa Tengah, tidak perlu datang ke Magelang, cukup datang saja di Mahawihara Mojopahit. Anda sudah bisa menyaksikan, bisa melihat tiruan dari Candi Borobudur, yang Candi Borobudur ini juga dibangun di tengah kolam ikan. Ya, kita melihat ikan-ikannya cukup banyak, kemudian ada jembatan, ya, dengan harapan dengan dikasih kolam, dikasih ikan ini akan menambah keasrian, keindahan dari tiruan dari Candi Borobudur ini. Kemudian kita juga bisa melihat kandang burung. Ya, burung-burung ini juga biasa dipakai para pengunjung untuk mengenal bermacam-macam aneka jenis burung yang ada di Mahawihara Mojopahit ini. Ya, ini adalah samping wihara. Ya, posisinya di samping Mahawihara Mojopahit. Ini adalah taman-taman dengan bermacam-macam pohon-pohon. Ada yang pohon langka, ada yang pohon yang mungkin Bapak Ibu sudah sering lihat. Ada pohon rambutan, ada kelengkeng, ya, ada belimbing. Ya, ini Bapak Ibu bisa melihat, bisa menyaksikan, bisa menikmati panorama keindahan dari Taman Mahawihara Mojopahit yang terletak di Desa Becijong, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Silakan Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan video ini, daripada penasaran, untuk datang langsung menyaksikan, melihat keindahan dari Mahawihara Mojopahit. Ini adalah tempat penitipan abu dan tempat penitipan foto-foto jenazah leluhur-leluhur. Keluarga-keluarga Buddhis biasanya ada yang merawat, memelihara abu jenazah maupun foto jenazah. Mahawihara Mojopahit memfasilitasi, menyediakan tempat untuk tempat penitipan abu jenazah maupun foto jenazah. Dan di tanggal-tanggal tertentu, abu jenazah pun foto ini disembayangi dengan menggunakan doa-doa. Mungkin wihara membantu, para pengurus membantu doa, ada tim doa yang khusus untuk mendoakan dari arwah-arwah yang abunya ataupun fotonya dititipkan di tempat penitipan abu jenazah di Mahawihara Mojopahit ini. Ini adalah patung berupa dari Siti Garba. Siti Garba adalah tokoh penting, bodhisatwa penting di dalam tekadnya, ya, mau menolong makhluk hidup. Ini adalah rupang atau patung Buddha berwarna putih yang terletak di bawah pohon. Ini adalah ya, suasana. Ini adalah tempat posisi di samping wihara, ya, di samping wihara. Di wihara inilah Dharmasala inilah yang pertama dibangun. Ya. Kemudian ini adalah kita saksikan di halaman depan wihara, kita lihat pohon beringin, ya, pohon beringin, ya, ini adalah halaman dari Mahawihara Mojopahit. Kemudian kita saksikan, kita lihat sebuah joglo genta, ya. Jadi kanan kiri ada joglo, satu berisi genta, satu berisi tambur, ya. Kemudian ini juga kita saksikan bilik, di mana di bilik ini untuk menjaga protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah, para pengunjung ataupun umat yang mau memasuki wihara wajib untuk disemprot terlebih dahulu agar tidak terjadi penyebaran virus corona. Ini adalah halaman depan. Dilihat dari depan, yaitu Sasono Bakti. Sasono artinya tempat untuk berpuja bakti. Di halaman Mahawihara Mojopahit ini juga, di depan wihara, kita bisa saksikan
rupang-rupang atau patung-patung Buddha, ya. Kemudian juga selesai dibangun, yaitu patung yang sangat besar, yaitu dari Raden Wijaya, ya, Raden Wijaya. Ya, ini adalah halaman dari Mahavihara Mojopahit, ya. Ini adalah Raden Wijaya. Ini halaman kantor di Mahavihara Mojopahit, ya. Kemudian ini adalah loket, ya, di mana para pengunjung sebelum memasuki halaman itu memberikan donasi, ya, untuk dewasa 5.000, ya. Kemudian untuk anak-anak 3.000. Ini untuk biaya operasional dan juga biaya kebersihan dari Mahavihara Mojopahit ini, ya. Jadi sangat terjangkau sekali Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu belum pernah berkunjung datang ke Mahavihara Mojopahit, silakan Bapak Ibu segera mungkin untuk berkunjung. Kemudian di gerbang ini, di depan gerbang ini kanan kiri juga ada bangunan-bangunan, ya. Yang pertama bangunan untuk menampung PKL atau para pedagang-pedagang kaki lima nantinya. Kemudian di kanannya lagi juga ada gedung yang cukup besar, yaitu gedung pertemuan. Jadi di saat-saat tertentu mungkin masyarakat Buddhis ada yang mengadakan acara-acara, ataupun non-Buddhis itu juga bisa menggunakan gedung dari Mahavihara Mojopahit ini. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati dimanapun Bapak Ibu berada, ya, ini adalah pengumuman tentang jam kunjung dari Mahavihara Mojopahit, ya. Ini adalah jam kunjungnya. Wihara ini dibuka pukul 7:30, kemudian ditutup jam 5 sore. Jadi bagi para pengunjung di luar jam itu tidak diperkenankan masuk. Ini adalah aturan yang harus dijunjung tinggi oleh masyarakat yang ingin berkunjung di Mahavihara Mojopahit ini. Ya. Ini adalah halaman Mahavihara Mojopahit, ya. Kita lihat suasana sangat cerah sekali, sehingga ketika diambil video sangat mendukung, ya. Di depan ini adalah patung dari Raden Wijaya dan juga patung dari Patih Gajah Mada yang sangat terkenal di kerajaan Mojopahit pada waktu itu. Demikianlah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, silakan Bapak Ibu untuk segera mungkin datang berkunjung menyaksikan Mahavihara Mojopahit, baik itu Bapak Ibu untuk beribadah maupun Bapak Ibu untuk berrekreasi, menyaksikan secara langsung, menikmati keindahan dari Mahavihara Mojopahit ini. Ini adalah saran atau peraturan protokol kesehatan yang harus dipatuhi oleh setiap pengunjung yang mau datang ke Mahavihara Mojopahit. Sabe, Sata, Bawan, Pusukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera, dan kami mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu sekalian, selamat ulang tahun 2021. Sadu, sadu, sadu.